Setiap kali aku ngebahas materinya, setiap kali aku ngebahas soal berterima kasih, aku tuh kayak ngerasa lagi menampar diri sendiri sebenarnya. Terima kasihnya itu dikasih label harga, price tag. Terima kasih untuk Adela udah memberikan kesempatan untuk share pandangan aku di podcast. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Srikandi Indra Putri. Jadi aku punya cara juga untuk berterima kasih. At least ini yang sedang aku usahakan. Assalamualaikum, hai teman-teman pendengar, selamat datang di podcast Catatan Pinggir. Balik lagi bareng aku Adela di sini yang bakal kamu dengerin suaranya sampai beberapa menit ke depan. Gimana kabarnya kamu hari ini? Semoga sehat dan selalu sehat ya, dan semoga kita juga selalu dalam lindungan Tuhan. Episode kali ini masuk ke segmen bercerita. Buat teman-teman yang belum tahu, aku jelasin sedikit ya. Di podcast ini sekarang aku sudah membagi topik-topik episode-episodenya ke dalam beberapa kategori atau segmen. Salah satunya adalah segmen bercerita ini. Tujuannya adalah memudahkan untuk teman-teman pendengar memilih yang mana mau didengerin, memilih tema apa, memilih segmen apa yang mau didengerin. Dan untuk aku juga ini memudahkan aku untuk merapihkan topik-topiknya, karena makin kesini topik-topiknya makin banyak, pembahasan-pembahasannya makin banyak, dan aku juga lebih gampang untuk menentukan tema, menentukan pembahasan-pembahasan apa yang mau aku bahas di setiap episodenya, karena lebih terarah, lebih tertema begitu. Di bercerita kali ini, di episode kali ini, aku mau membagikan ceritaku, pengalaman-pengalaman aku tentang berterima kasih. Seberapa pentingnya berterima kasih? Perlu nggak sih kita mengucapkan kata terima kasih yang kadang suka lupa kita untuk sekedar mengucapkan terima kasih gitu di kehidupan bersosial kita? Kamu sependapat nggak nih? Aku yakin sih kita semua udah diajarkan ya tentang terima kasih itu dari kita kecil. Diajarin sama orang tua, diajarkan sama guru waktu di sekolah, atau di lingkungan kita. Mungkin kadang om tante kita juga ngajarin untuk mengucapkan terima kasih ketika kita mendapatkan sesuatu, ketika kita diberi sesuatu sama mereka, terus bilang terima kasih ya, kayak gitu kan selalu diajarkan dari kecil. Tapi yang menjadi concern aku di sini adalah ketika aku diajarkan berterima kasih, aku diminta untuk mengucapkan terima kasih ketika mendapatkan sesuatu dari orang lain. Tapi, aku tuh nggak benar-benar paham seberapa pentingnya mengucapkan terima kasih itu. Apa sih maknanya? Apa sih maksudnya? Yang aku tahu ya, aku diminta untuk mengucapkan terima kasih ketika mendapatkan sesuatu, diberikan sesuatu sama orang. Ucapkan terima kasih, salah satu bentuk menghargai. Tapi aku sebenarnya nggak benar-benar paham maksudnya apa, dan aku juga nggak tahu penting ya gitu ya namanya juga pikiran anak kecil kan, pikiran polos ketika masih kecil, karena kurang pahamnya sebenarnya apa sih makna dan maksudnya dari kita mengucapkan terima kasih. Penting gak sih dari kita mengucapkan terima kasih? Karena kurang pahamnya itu, lalu sampai udah besar gini juga, udah gede ini juga, untuk sekedar mengucapkan kata terima kasih pun kadang suka terlupakan jadinya, karena ya udah, karena kita kurang paham aja dan dibiarkan rasa kurang pahamnya. Nah, saat ide untuk bahas soal ini itu muncul, terus aku coba untuk ulik-ulik dan menulis materinya, mencoba mencurhat di tulisan untuk bisa aku jadiin materi untuk episode kali ini. Itu setiap kali aku ngebahas materinya, setiap kali aku ngebahas soal berterima kasih, aku tuh kayak ngerasa lagi menampar diri sendiri sebenarnya. Ada momen diam sepersekian detik, lalu aku tulis lagi, terus diam lagi. Karena aku kayak lagi refleksi diri aja gitu, kayak menampar diri sendiri, kayak menegur diri sendiri. Karena poin-poin yang aku bahas itu makin dalam, makin banyak, makin berasa kalau aku lagi menegur diri sendiri gitu. Makin banyak poin yang aku bahas. Aku juga ada ajak sahabat aku untuk coba diskusi sedikit dan tanya pendapat dia, tanya pandangan dia bagaimana soal berterima kasih ini. Makin aku bahas, makin aku ajak diskusi, aku ngerasa ini makin berat sih, tapi makin seru sebenarnya. Nah, balik lagi soal kurang pahamnya tentang makna berterima kasih, seberapa pentingnya kata terima kasih itu. Jadi karena kurang paham, kurang mengerti apa sih pentingnya mengucapkan terima kasih, apa sih maksudnya, apa sih maknanya, karena kurang paham itu, jadi untuk sekedar mengucapkannya aja nih, walaupun dalam berbagai bahasa ya, terima kasih, thank you, kamsahamnida,
matur suwun atau apapun lah bahasanya, apapun ungkapannya, apapun bentuknya, tapi kadang suka lupa untuk diucapkan. Padahal sebenarnya untuk sekedar mengucapkan kata kecil terima kasih ini aja tuh efeknya besar banget loh. Efek ke orang lain, efek untuk diri kita sendiri juga. A little story short, aku jadi keingat momen waktu aku TK dulu. Waktu itu umurnya sekitar 4 atau 5 tahun ya. Jadi guru aku di TK itu bilang, siapa yang bisa jawab pertanyaannya dengan benar dan cepat, boleh ambil salah satu pensil sebagai hadiah katanya. Jadi dia tuh punya, kalau nggak salah 5 pensil gitu dengan beberapa warna. Terus kita boleh pilih nih, siapa yang bisa jawab dengan benar dan cepat, boleh pilih pensil yang mana gitu untuk kita gitu, untuk disimpan. Terus akhirnya di pertanyaan pertama yang diajukan sama si guru TK, aku bisa jawab dengan benar dan cepat juga. Majulah aku untuk mengambil pensil itu. Pas aku udah ambil pensilnya, aku pilih itu warna biru kalau nggak salah. Ya warna biru ada penghapusnya gitu. Jadi aku ambil pensilnya, terus aku udah siap-siap mau balik lagi ke meja aku untuk duduk lagi kan. Karena aku pikir ya aku udah dapet pensilnya, sudah gitu dong. Terus pas aku mau balik, guru aku bilang, kok langsung pergi sih? Bilang terima kasih dulu ya, katanya gitu. Ya udah aku bilang dong, makasih bu, gitu. Terus dia bilang lagi, wah ibu seneng dapat terima kasih dari anak ibu, katanya. Nah sebenarnya waktu itu, di benak aku tuh aku ada sebuah rasa terima kasih, sebuah apresiasi, sebuah rasa yang seneng banget ketika mendapatkan pensil dan aku juga bisa menjawab pertanyaannya dengan benar gitu kan, dapat pujian juga dari ibu gurunya. Tapi rasa terima kasihnya itu, rasa senangnya itu, rasa apresiasi ke gurunya itu kayak nggak tersampaikan gitu, nggak terucapkan. Masih abstrak di pikiran aku. Jadi nggak terucapkan aja gitu kata terima kasihnya ya, nama juga polos pikiran anak kecil ya. Tapi ketika si ibu guru itu minta aku untuk bilang terima kasih, terus aku bilang terima kasih ke dia, terus dia senang banget aku bilang terima kasih ke dia. Di momen itu aku jadi mikir dengan pikiran polos dan sederhananya anak kecil gitu. Wah, ibu guru senang banget ya aku kasih terima kasih gitu. Kan yang dapat pensil aku. Lucu sih ketika aku ingat lagi momen itu di saat ini, udah besar gini, aku jadi mikir lagi, ibu guru tuh seneng banget dapat terima kasih dari aku. Yang dapat pensil kan aku gitu. Jadi aku mikir, ucapan kecil terima kasih, walaupun dia yang meminta, tapi bisa bikin orang lain seneng banget. Padahal yang memberikan sesuatu, ya ibu guru itu. Padahal aku yang mendapatkan pensil gitu kan. Tapi bisa jadi rasa senang orang yang mendapatkan terima kasih dari kita sama besarnya dengan rasa senang kita ketika kita dapatkan sesuatu dari dia. Nah mungkin itu salah satu efek kecil dari sekedar mengucapkan kata terima kasih ya. Orang lain bisa merasa sangat senang, merasa sangat dihargai ketika mendapatkan terima kasih. Kita berterima kasih ke dia karena secara psikologis mungkin terbalaskan gitu loh. Jadi atas sesuatu yang diberikan, atas sesuatu hal yang dilakukan ke orang lain, kita dapatkan penghargaan, walaupun sekedar ucapan terima kasih. Aku sendiri juga pasti akan ngerasa senang ketika mendapatkan penghargaan dari orang lain gitu loh. Walaupun dalam bentuk ucapan terima kasih. Mau itu dengan atau tanpa diminta, tapi ketika kita dapat terima kasih ya rasanya senang aja gitu, dapat penghargaan kecil dari dia. Dan setelahnya juga seperti ada dorongan, seperti ada motivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Hal-hal baik yang lain, walaupun nggak ke dia, bisa jadi ke orang lain, tapi kayak ada dorongan gitu, karena kita ngerasa dihargai. Sebenarnya aku pribadi kurang setuju ya dengan adanya ungkapan jangan haus terima kasih, atau jangan melulu minta terima kasih dari orang lain misalkan. Karena menurut aku tuh, terima kasih itu perlu. Bukan soal benar atau salahnya, bukan soal baik atau buruknya tentang terima kasih itu, tapi memberi dan mendapatkan terima kasih itu perlu. Sama halnya dengan menghargai dan dihargai, perlu kan? Karena berterima kasih dan mendapatkan terima kasih kan sebenarnya nggak susah gitu. Sekedar mengucapkan kata terima kasih kan nggak susah. Tapi akan menjadi salah, akan menjadi buruk
atau kurang baik ketika terima kasih menjadi ada beratnya, menjadi ada bobotnya, menjadi ada nominalnya, menjadi ada angkanya yang diharapkan dari situ, yang diekspektasikan dari situ. Menjadi tidak baik ketika meminta terima kasih yang lebih besar, meminta terima kasih yang lebih berwujud gitu, yang belum tentu sebenarnya orang lain itu bisa atau mampu untuk memberikan terima kasih dalam bentuk yang seperti itu. Itu dari sisi kita sebagai si pemberi. Kita perlu dapatkan terima kasih dari si penerima. Tapi nggak perlu untuk berekspektasi mendapatkan yang gimana-gimana, karena jatuhnya akan pamrih. Nah, dari sisi penerima sendiri, perlu juga untuk menyampaikan terima kasih. Tapi bagaimana bentuknya, bagaimana menyampaikannya, itu juga balik ke orangnya masing-masing. Akan bagaimana dia menghargai si pemberi itu. Nggak perlu minta atau memaksakan, tapi untuk mendapatkan atau memberi terima kasih, itu perlu dari masing-masing kita. Dan bagaimana terima kasihnya itu juga balik ke orangnya masing-masing. Inti dari terima kasih kan menghargai. Ketika kita sudah merasa dihargai, aku rasa udah gitu. Mau bagaimana bentuk terima kasihnya, ya tinggal gimana caranya meminta aja, atau gimana kita memberikan terima kasihnya aja ke orang itu. Ketika keduanya udah ngerasa mendapatkan win-win solution, ya udah selesai. Segitu besarnya loh pengaruh dari mengucapkan terima kasih, sekedar mengucapkan kata terima kasih. Aku sendiri juga amazed sih ketika aku ulik-ulik lagi soal ini. Ternyata terima kasih itu poinnya besar banget. Tapi makin kesini kadang sering lupa juga. Ada banyak distraksi yang bikin hal-hal sederhana kayak gini pun jadi kadang lupa. Atau sebagian orang mungkin sengaja melupakan kata terima kasih ini. Karena balik lagi, terima kasihnya itu dikasih label harga, price tag. Tapi balik ke orangnya masing-masing juga sih. Kalau aku sebagai si penerima, akan bagaimana aku mewujudkan terima kasihnya itu sesuai dengan apa yang aku mampu, tanpa aku harus memaksakan diri aku sendiri. Akan bagaimana kita menghargai si pemberi, akan bagaimana kita membuat si pemberi itu senang, aku rasa sudah sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang kita bisa, tanpa harus memaksakan diri sendiri. Menurut aku sih, terima kasih perlu banget. Ini tuh termasuk ke hak dan kewajiban masing-masing orang. Kita berhak untuk mendapatkan terima kasih dari orang lain, dan kita juga punya kewajiban untuk berterima kasih ke orang lain, karena orang lain juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan terima kasih dari kita. Tinggal bagaimana bentuk terima kasihnya kita aja. Di ajaran agama manapun sebenarnya kita juga selalu mengucapkan terima kasih, mengucapkan syukur ke Tuhan yang Maha Besar, di agama manapun itu. Di Islam sendiri kan sebagai Muslim kita menyebut Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Atau di agama lain misalkan puji Tuhan, Tuhan memberkati, Buddha memberkati, atau apapun itulah penyebutannya dengan berbagai bahasa, tapi kan maknanya sama. Rasa syukur kita, rasa terima kasih kita ke Tuhan. Dan di agama juga kan kita punya cara lain untuk berterima kasih ke Tuhan. Atas rezeki kita, atas berkat yang kita dapat, atas semua hal yang kita dapat dari Tuhan dengan cara mendekatkan diri kepadanya, dengan beribadah, dengan memberi ke sesama, kita sedekah, atau mungkin kita mewujudkannya dengan memberikan hal-hal baik ke sesama kita juga, menolong orang lain juga. Itu menjadi salah satu bentuk syukur kita ke Tuhan. Nah itu tadi kan terima kasih untuk orang lain, ke sosial kita, ke Tuhan kita. Terus gimana terima kasih untuk diri sendiri? Udah cukup berterima kasih nggak nih untuk diri sendiri? Nah karena ini adalah ceritaku pribadi tentang pengalaman dan curhat-curhatnya aku soal berterima kasih. Kalau aku sendiri, caraku berterima kasih ke diri aku sendiri adalah dengan tetap memastikan bahwa aku baik-baik aja. Baik kesehatannya, baik mentalnya, pikirannya, psikologisnya, antara aku dan lingkungan aku, antara aku dengan teman-teman aku baik-baik aja, itu juga jadi salah satu bentuk terima kasih aku untuk diri aku sendiri. Tapi sebenarnya ada hal-hal kecil lain yang biasa aku lakukan untuk sekedar mengucapkan terima kasih ke diri aku sendiri. Biasanya tuh aku tuliskan dan mengucapkan terima kasih ke diri aku sendiri itu dengan
menulisnya ke buku jurnal. Jadi apapun yang aku lakukan seharian itu, atas hal-hal baik apa yang aku terima, atas hal-hal baik apa yang aku lakukan, aku tuliskan di buku jurnal itu. Dan juga hal-hal buruk juga termasuk, karena itu juga menjadi salah satu bentuk aku untuk mengoreksi diri, untuk introspeksi, untuk refleksi diri. Jadi itu good things, bad things-nya aku tulis di buku itu. Tapi kadang nggak sempat untuk menuliskan ke buku jurnal. Kadang suka terlalu capek atau banyak distraksi lain, nggak sempat menuliskan. Cara yang lain, kalau aku nggak sempat nulis, biasanya sebelum tidur itu, aku sebelum baca doa, pasti mengucapkan terima kasih ke diri aku sendiri. Sekedar menaruh tangan di dada atau di pundak, terus aku bilang, makasih ya untuk hari ini, banyak hal baik, hal-hal menyenangkan yang kita lakukan hari ini, yang kita berikan ke orang lain hari ini, dan untuk hal-hal yang gak baik, kesalahan-kesalahan kita yang tadi, kita coba perbaiki besok ya, gitu. Sekarang kita istirahat, alhamdulillah. Itu aku ngomong ke diri aku sendiri sambil pegang pundak atau pegang dada sebelum tidur. Terus aku baca doa, terus tidur. Gak tahu sih pandangan kamu gimana, konyol mungkin ya dengan aku ngomong sendiri kayak gitu. Tapi ya benar, aku mencoba melakukan itu hampir setiap hari. Walaupun kadang sesekali lupa, tapi aku coba untuk lakukan. Karena kadang gak sempet tuliskan di buku jurnal. Ya aku sekedar mengucapkan itu sebelum tidur aja, itu juga udah cukup untuk aku berterima kasih ke diri aku sendiri. Kenapa aku coba mengucapkan terima kasih itu ke diri aku sendiri? Karena ya aku tahu efek dan pengaruhnya itu, rasanya ke diri aku sendirinya itu besar. Menenangkan, jadi nyaman untuk diri aku sendiri juga. Melepaskan rasa-rasa negatif dari diri sendiri dengan sekedar mengucapkan syukur, terima kasih untuk diri aku sendiri. Nah, seperti tadi yang aku bilang di awal, aku ada ajak sahabat aku untuk diskusi sedikit soal berterima kasih ini. Gimana sih pandangan dia soal berterima kasih? Nah, ini mungkin sedikit sharing dari dia yang bisa buat kita juga untuk belajar bareng. Terima kasih. Wow, aku senang dengan episode ini. Terima kasih untuk Adela udah memberikan kesempatan untuk share pandangan aku di podcast ini. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Srikandi Indra Putri, biasa dipanggil Putri. Ya, karena aku ngerasa kurang banyak berterima kasih dengan banyak hal yang ada di kehidupan ini. Bisa dibilang ini sebuah podcast yang cukup menegur santun jiwa-jiwa yang banyak mau kayak aku. Sorry. Jadi aku punya cara juga untuk berterima kasih. At least ini yang sedang aku usahakan. Makasihnya itu terhadap apa yang luas di luar jangkauan kita sampai ke hal-hal kecil. Walaupun itu udah di depan mata. Nah, seringkali kita nggak sadar atau parahnya itu kita nganggap itu biasa aja. Nah, kalau dari pengalaman, aku kayak udah nggak mau kayak gitu lagi. Nganggap B aja. Kenapa? Karena nggak mau ngerasain yang kita baru menyadari suatu hal yang patut kita syukuri, senangi, dan berterima kasih. Itu hanya saat hal itu sudah tidak ada. Itu so sad. Meskipun kita tak perlu mengekspresikannya secara berlebihan, dengan berterima kasih ini kita dalam kondisi jiwa yang balance, seimbang. Istilahnya saat kita menginginkan seisi dunia, itu nggak ada habisnya, passionate, ambitious, right? Sounds fine. Tapi kalau tidak ada penyeimbang ini, ketika ada hal-hal yang belum atau tidak kita dapatkan, lalu kita mengalami kegagalan, kehilangan, keraguan-raguan, apa yang tersisa? Kita ngerasa putus asa, stres, depresi, terus kita ngalamin susah makan, susah tidur, mikir aja sampai sakit kepala. Sementara kalau kita berhenti sejenak, pause dulu, kita bisa lihat di mana kita berpijak di bumi dan hanya memperhatikan posisi kita sekarang.
lalu kita menghargai apa yang ada di depan mata. Itu rasanya bukan yang wah ya, tapi kita merasa enough, cukup. Dan itu lumayan bikin tenang, bisa senyum, bisa menjalani hari dengan vibes yang baik. I think it's okay, it's nice. Daripada ya itu rasain kayak putus asa, stres, depresi. I don't need that. Who needs that, right? So, aku punya cara-cara untuk berterima kasih yang bisa dipraktekkan. Ya, jadi ini versi aku ya. Nggak selalu aku lakuin semua, tapi dalam berbagai kesempatan a good reminder dan banyak cara ini jadi at least ada salah satu yang bisa aku kerjakan. Di antaranya itu adalah menulis gratitude journal atau kayak diary ya. Kita tulisin rasa terima kasih tentang hari itu. Yang aku lakuin itu hanya menulis satu baris saja. Jadi dalam satu halaman bisa ya aku nulis bulan sekarang ini bulan Maret tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, di satu barisnya itu aku tulisin terima kasihnya itu apa. Little things, really little things, atau suatu hal yang udah kita kerjain hari ini yang kita ngerasa bermanfaat itu apa. Kayak, oke, hari ini aku nganterin mama ke pasar. Atau hari ini aku habis belajar sesuatu. Hari ini aku habis menonton ini dan aku senang, aku suka. Just that. Selesai. Or habis teleponan sama teman yang jauh, karena kita sekarang ini dalam kondisi lebih banyak WFH dan social distancing, jadi ya kinda need that, right? Dan itu cukup membuat kita senang. Dengan list yang terkumpul dari 1 sampai 31 itu, kapanpun kita ngerasa sedih, capek, udah pingin bengong aja, nggak mau ngapa-ngapain, kita baca itu, kita ngerasa kayak I'm okay, this is nice gitu. Ada suatu hal yang kita syukuri, kayak membentuk akumulasi kebaikan yang bisa membentuk ekosistem pemenuhan diri. We feel enough. Nah, yang kedua, cara yang bisa lakuin itu adalah dengan meditasi. Wow, meditasi emang sih kadang orang mikir kita butuh waktu untuk melakukan meditasi, lalu mengeksklusifkan, membutuhkan suatu tempat yang kosong, hening, tidak diganggu oleh orang. That's fine, tapi sebenarnya key dari meditasi adalah dari diri kita sendiri, bukan dari eksternalnya kita. Meditasi itu adalah hening. Heningnya itu adalah hening dari mind, body, soul, dan apa yang tadi kita lakuin di eksternal dari kita, seperti berbicara. Jadi kita harus diam. Aku udah baca buku, judulnya The Power of Language dari karya Shin Do-hyun dan Yoon Naro. Di sini buku ini membahas kumpulan quotes-quotes dari tokoh-tokoh yang cukup berpengaruh. Mungkin tidak terlalu mengenal orangnya, tapi aku coba bacakan saja sedikit. Ini adalah tokoh bernama Anthony de Mello yang hidup di tahun 1931 hingga 1987. Dia ini seorang pastor Katolik dari Jesuit, kelahiran India. Khasnya dia memadukan ajaran Katolik dari Barat dengan pemikiran India dari Timur. Kenapa aku membahas tentang Anthony de Mello? Jadi dia ini
menjelaskan tentang meditasi ini ya. Cara untuk memperoleh keheningan adalah dengan bermeditasi, dan cara bermeditasi adalah melalui keheningan. Meditasi adalah keheningan dan keheningan adalah meditasi. Menurut Anthony de Mello ini bukan situasi di mana kita tidak berbicara saja. Keheningan itu adalah saat keheningan itu adalah saat di mana kata-kata berhenti, dan juga saat di mana bagian dalam dan luar tubuh kita ikut berhenti. Bukan saja kita tidak berbicara di luar, tetapi kata-kata batin yang masih terus gelisah pun harus ikut berhenti. Maka dari itulah keheningan akan menjadi meditasi. Dan menghentikan kata-kata batin kita berarti kita menghentikan semua penilaian yang secara sadar atau tidak kita lakukan melalui prasangka. Wah, itu cukup mungkin bisa membantu juga untuk yang suka overthinking. So I think it helps. Kalau untuk referensi lain, aku pernah baca juga kalau meditasi itu kalau susah diambil dengan cara tadi, paling simpelnya adalah dengan cukup bernafas. Kita fokus bernafas dan menghitung nafas yang pelan-pelan, cukup dalam 1 menit. Kalau kita ukur heart rate kita, denyut nadi kita dari sebelum dan sesudah meditasi, itu akan jauh turun. Nextnya, aku bersyukur juga saat berdoa. Lucunya, kalau orang berdoa biasanya orang banyak meminta ya kan. Tapi aku sedang mengusahakan ini, dimana aku ucapkan terima kasih dulu dengan bersyukur, karena kalau diberi kesempatan untuk meminta, dasarnya itu kita rakus dan terus meminta tanpa merasa ada cukup. Jadi dengan berterima kasih dulu, bersyukur dulu, dan memaknai keseluruhan terima kasih sebelum meminta, itu membuat kita ngerasa, oke, aku tahu apa yang aku mau minta, tapi dengan perasaan yang tidak berlebihan, something like that. Nah, terakhir nih dari aku, sebelum aku tutup episode kali ini. Kamu nyadar gak sih, waktu yang kita lewati setiap hari itu belakangan ini terasa banget cepat berlalunya, cepat terlewatinya. Itu kenapa ya? Atau sesimpel karena kita lupa mengingat dan berterima kasih atas semua yang udah lewat, termasuk waktu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Buat kamu yang mungkin ada cerita dan mau bercerita ke aku, mau curhat ke aku, mau berbagi cerita ke podcast ini, boleh banget hubungi podcast Catatan Pinggir di sosial media atau di sosial media pribadi aku @adelayunas. Kamu boleh berbagi cerita ke sana dan siapa tahu nanti kita bisa diskusi bareng. Jadi sekali lagi, terima kasih dan teruslah berbagi hal-hal baik.